A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin jamaah dimanapun kita berada, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan hari-hari sebagaimana biasanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara." Anda berselawat kepadaku satu kali, kata baginda Nabi, Allah akan memberikan Anda 10. Allah akan berselawat kepada Anda 10 kali. Dalam riwayat yang diceritakan, Allah akan memberikan 10 kebaikan, 10 kerahmatan, dan diangkat dari orang tersebut 10 keburukan. Hadirin jamaah dimanapun kita berada, insyaallah kita selalu dalam cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama dari Mesir, beliau bernama Maulana Syekh Ali Jum'ah. Ketika kita menghadapi zaman sekarang ini, ada nasihat beliau, bagaimana kita supaya hidup tenang, hidup sukses di dunia, dan selamat di akhirat. Kata beliau, ada 4 hal yang perlu kita amalkan. Yang pertama, kata beliau, adalah luruskan niat kita, perbaiki niat kita. Beliau mengutip sebuah hadis riwayat, qala Rasulullah SAW, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Yang mana poin dari makna ini adalah segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dan setiap amal ibadah kita, itu Allah akan melihat niat kita. Sebagai contoh kita lihat dalam kehidupan, misalnya ada seorang dokter yang hendak ingin menyelamatkan seorang pasien. Niatnya baik untuk menyelamatkan, tetapi hasilnya pasien tersebut meninggal dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukumi niat orang tersebut. Niat dokter tersebut walaupun pasiennya tidak selamat. Sebagai contoh lagi kita katakan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada orang niatnya ingin populer dengan cara memberi orang-orang miskin, tapi bukan mencari dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niat orang tersebut Allah akan memandangnya untuk populer dirinya, tetapi tidak memberikan pahala karena niatnya yang lain. Maka daripada itu, kata para ulama kita, perbaiki niat kita, luruskan niat kita, apalagi kita hadirkan ikhlas dalam niat kita, insya Allah kegiatan kita, pekerjaan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan semuanya. Ini nasihat yang pertama. Adapun nasihat yang kedua, Maulana Syekh Ali Jum'ah mengatakan, dalam sebuah riwayat beliau mengutip, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Yaitu kebaikan seorang muslim itu, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, banyak orang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, scroll yang begitu lama, kegiatan yang begitu tidak bermanfaat. Dan salah satu indikator zaman now, kata para ulama kita, adalah dia melakukan sesuatu yang bukan dalam bidangnya. Ketika orang berbicara bukan pada bidangnya, kata para ulama, kita akan menunggu pada kehancuran hal tersebut. Misal dia adalah seorang ilmuwan dalam kedokteran, tetapi dia berbicara masalah agama, atau sebaliknya, padahal itu bukan pada bidangnya, dan ini sangat tidak dianjurkan dalam agama kita. Dan semua tindakan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nasihat yang kedua dari Maulana Syekh Ali Jum'ah. Adapun nasihat yang ketiga, Maulana Syekh Ali Jum'ah mengutip sebuah riwayat, yaitu jadikan agama kita sebagai nasihat. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihah. Qulna liman ya Rasulullah. Ketika Rasulullah berkata, agama itu adalah nasihat, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
Apa itu maksudnya? Kepada siapa itu? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Yaitu jadikan agama tersebut menjadi nasihat dalam kehidupan kita. Lillah, untuk apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsirkan maknanya apa? Kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi semua larangan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui sifat-sifatnya termasuk adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala juga. Wali kitabihi, dan mengetahui ajaran-ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali rasulihi, dan mengetahui ajaran-ajaran yang diberikan atau yang diajarkan oleh Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan kepada para ulama kita untuk mengajarkan agama-agama ini kepada masyarakat untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dan yang terakhir, Maulana Syekh Ali Jum'ah mengatakan nasihatnya, yaitu alaikum bil hadisi arba'ina nawawiyah. Kepada kita zaman sekarang ini untuk mempelajari hadis arba'in. Karena para ulama kita mengatakan hadis arba'in ini bahkan itu merangkum setengah dari agama kita. Ada yang mengatakan seperempat dari agama kita. Maka kita zaman sekarang ini kita pelajari hadis arba'in. Kita ajari kepada orang-orang sekitar kita, bahkan kepada generasi-generasi kita. Mudah bagi kita sekarang. Bahkan kita bisa mendownload dari Play Store dan kita bisa membaca sendiri dan kita bisa menyebarkan pada orang-orang lainnya. Inilah 4 nasihat dari Maulana Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama adalah perbaiki niat kita. Yang kedua adalah tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Carilah sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, jadikan agama menjadi nasihat kita. Yang keempat adalah pelajari agama Islam ini. Minimal kita harus mempelajari hadis arba'in nawawiyah. Semoga dengan 4 hal tersebut, insya Allah kita akan bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.